Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian yang Ustaz banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh hari ini untuk mata pelajaran akidah akhlak dengan materi keteladanan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, ayah dan bunda kita, guru-guru kita semuanya mudah-mudahan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Kemudian ilmu yang akan kita pelajari ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, kita akan coba bahas bersama ya tentang keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dilahirkan 12 tahun ya setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah binti Hashim. Umar bin Khattab itu dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy ya. Jadi Bani Adi itu adalah salah satu kaum dari suku Quraisy ya. Nasabnya itu bertemu dengan nasab Rasulullah. Nasab itu garis keturunan ya. Jadi nasabnya Sayyidina Umar itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW ya, pada kakek yang ke-8 yaitu Ka'ab ya. Umar bin Khattab itu merupakan salah satu tokoh kaum Quraisy ya, pada saat itu. Bahkan Umar bin Khattab bersama dengan Hamzah itu bin Abdul Muthalib itu terkenal dengan sebutan singa Arab ya. Jadi Umar bin Khattab itu memang gagah berani dan sangat disegani dan ditakuti oleh kebanyakan orang di Jazirah Arab ya, terutama oleh kaum kafir Quraisy ya. Karena memang kegagahan dan keberanian Umar bin Khattab ya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat memusuhi kaum muslimin. Jadi dia tidak segan-segan untuk menyiksa bahkan membunuh kaum muslimin. Jadi Umar waktu itu sangat kejam sekali. Bahkan saking kejamnya, Umar itu pernah mengubur anaknya, anak perempuannya hidup-hidup. Karena pada zaman jahiliyah, pada saat itu anak perempuan itu dianggap aib keluarga. Sehingga ketika Umar memiliki anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup oleh Umar. Itu zaman Umar. Jadi sebelum masuk Islam, Umar ini sangat memusuhi sekali terhadap Islam, terutama kaum muslimin.
Bahkan ia sempat berniat untuk membunuh Rasulullah. Nah, pada suatu hari Umar ini tergesa-gesa ya, sambil menghunus pedang. Ia bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah ya, yang kemudian terjadi dialog percakapan dengan Nu'aim bin Abdullah itu. Kemudian Nu'aim bin Abdullah ini mengatakan kepada Umar bahwa adiknya telah masuk Islam, Hafsah itu ya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab wajahnya menjadi merah, menunjukkan bahwa ia sangat marah sekali mendengar berita bahwa adiknya telah masuk Islam. Dengan kemarahan yang tinggi itu, Umar bergegas mendatangi adiknya. Pada saat yang sama, adiknya sedang belajar membaca Al-Quran. Kebetulan waktu itu sedang membaca surat Thaha. Ketika Umar sudah sampai di rumah adiknya, ia langsung meminta mushaf Al-Quran yang dipegang oleh adiknya itu. Ketika membaca mushaf itu, mushaf Al-Quran yang kebetulan waktu itu adalah surat Thaha, hati Umar ini bergetar, tubuhnya juga ikut bergetar. Dia meyakini bahwa ini benar-benar firman Tuhan. Jadi bukan karangan manusia, benar-benar bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Umar meminta kepada adiknya untuk ditunjukkan keberadaan, di mana keberadaan Nabi Muhammad SAW, untuk menemuinya. Akhirnya disampaikan di mana keberadaan Nabi Muhammad. Ketika sampai di kediaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab itu keadaan sempat gaduh karena para sahabat tahu kedatangan Umar itu pasti akan membawa masalah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul bersama dengan Nabi itu ada beberapa sahabat sedang berkumpul bersama Nabi ini, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib itu. Yang kebetulan Hamzah ini baru masuk Islam ya, beberapa hari baru masuk Islam. Hamzah langsung tampil di depan untuk melindungi Nabi dengan kedatangan Umar itu. Cuma akhirnya Nabi menenangkan para sahabat untuk tetap tenang, seraya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Nabi, ternyata benar ya, di Umar langsung memeluk Nabi dan menyatakan diri bahwa dia akan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, dengan peristiwa itu para sahabat Nabi itu langsung bertakbir, bersyukur kepada Allah, Umar telah masuk Islam. Karena masuknya Umar ke dalam agama Islam ini merupakan karunia yang luar biasa. Karena Umar merupakan salah satu tokoh yang sangat disegani. Nah, setelah Umar bin Khattab ini menjadi khalifah ya, jadi ketika Rasulullah wafat itu kan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq ini wafat, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab ya. Nah, ketika menjadi khalifah, beliau benar-benar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi ini keteladanan yang harus kita contoh dari Umar bin Khattab ya. Dia benar-benar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia juga tegas sehingga disegani, tegas dalam kebenaran tentunya dalam hal ini. Ia juga selalu memperhatikan urusan kaum muslimin ya.
ketika menjadi khalifah ada beberapa hal yang penting ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi yang pertama, Umar itu menegakkan ketauhidan ya. Ketauhidan dan keimanan. Jadi merobohkan kesyirikan dan kekufuran serta menghidupkan sunnah ya. Sehingga kehidupan keagamaan pada waktu itu sangat luar biasa ya. Di Umar benar-benar menegakkan kalimat tauhid dan keimanan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperluas wilayah Islam sampai ke Persia. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, Islam berkembang pesat ya, sampai ke negara-negara di luar Arab, di luar Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga adalah menata struktur pemerintahan. Jadi pemerintahannya sudah tertata sedemikian rupa. Kemudian juga membangun perekonomian. Di Sayyidina Umar menata juga membangun perekonomian. Kemudian yang kelima adalah menetapkan hukum peradilan. Jadi hukum-hukum keadilan benar-benar ditegakkan oleh Sayyidina Umar dengan menetapkan hukum-hukum peradilan. Kemudian yang keenam, menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender umat Islam ya, tahun Hijriah ya. Jadi itu beberapa hal penting yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ya. Wafatnya Umar bin Khattab ya. Jadi beliau wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Jadi Sayyidina Umar itu wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab ini wafat karena ia ditikam ya. Ditikam pada saat menunaikan sholat subuh oleh seorang majusi. Majusi itu kaum penyembah matahari. Oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi beliau ketika sholat subuh ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah dari kaum majusi. Kemudian beliau Umar bin Khattab itu di jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi makamnya Umar bin Khattab itu berkumpul dengan Rasulullah, di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, setelah itu Sayyidina Umar ya, kumpul di satu tempat ya. Jadi itu kisah tentang keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Anakku sekalian, selanjutnya silahkan kalian kerjakan ini latihan soal ya, sebagai penambah pengetahuan untuk menguatkan pengetahuan kalian terkait tentang keteladanan Umar bin Khattab ini. Jadi yang pertama, siapakah nama kedua orang tua Umar bin Khattab ya? Yang kedua, Umar bin Khattab berasal dari Bani apa? Yang ketiga, ceritakan secara singkat ya, secara singkat proses Umar bin Khattab itu masuk Islam. Ketika dia akan menyatakan masuk Islam itu, prosesnya itu kamu ceritakan ya, secara singkat saja. Kemudian yang keempat, apa saja hal penting yang dilakukan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Kemudian yang terakhir, kapan dan apa penyebabnya Umar bin Khattab itu wafatnya. Jadi kapan wafatnya dan penyebabnya itu apa, kamu tulisnya. Seperti biasa, jawabannya nanti kamu latihan soal ini kamu tulis di buku latihan, kemudian kalian foto dan diupload di e-learning di penilaian pengetahuan itu. Demikian ya. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.